Pada video kali ini, kita akan ngebahas tentang sebuah warning untuk para SEO. Warning ini didapatkan dari sebuah podcast yang diadakan oleh Google. Nah, seperti apakah warning yang disampaikan itu dan apa pengaruhnya untuk SEO? Yuk, simak penjelasan lengkapnya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas tentang warning yang diberikan kepada para SEO. Nah, apa bentuk warning itu atau apa isi dari warning itu? Nah, yuk mari kita simak sama-sama. Nah, sesuai dengan judul yang ada pada cover video ini, tulisan ini sebagian halaman web yang ... dapat mempengaruhi semua halaman website. Artinya, jika ada halaman website teman-teman yang lambat misalnya, itu akan berpengaruh kepada website secara keseluruhan. Nah, dari mana saya tahu? Nah, ini dia. Ini adalah sebuah artikel yang baru aja diterbitkan di Search Engine Journal tanggal 24 Oktober yang lalu. Nah, Google memberikan jawaban bahwa ternyata site section atau bagian dari sebuah website itu dapat memberikan pengaruh pada skor website secara keseluruhan. Nah, apa sih sebenarnya ini? Nah, ngomongin apa ini sebenarnya gitu kan? Bagian dari website itu apa maksudnya? Nah, yuk kita bahas secara lebih mendalam. Nah, teman-teman harus tahu bahwa jawaban yang diberikan Google ini dalam rangka atau dalam acara Google Office Hours ya. Tepatnya tanggal 16 Oktober kemarin. Nah, Office Hour ini biasanya diisi oleh John Mueller. Nah, tentu aja teman-teman SEO udah pada tahu ya siapa John Mueller ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu mengenai Google Office Hour ini, coba deh cek channel berikut ini. Nah, ini dia. Google Webmaster. Teman-teman harus segera subscribe channel ini karena penting banget buat SEO ya. Jadi, pada channel ini Google biasanya menerbitkan video mengenai Google Office Hour. Di situ Google akan menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh para SEO. Nah, yuk kita langsung aja ngebahas ya. Udah banyak banget intronya. Nah, ini. Jadi pertanyaannya seperti ini. Jadi ada seorang yang nanya bahwa pada website dia itu ada sebuah forum ya. Ada sebuah forum yang terpisah gitu ya. Nah, forum tersebut memiliki kecepatan atau skor web vitalnya itu rendah banget. Nah, sedangkan websitenya secara keseluruhan, skor web vitalnya itu udah lumayan bagus. Nah, pertanyaannya, apakah forum yang lambat tersebut dapat mempengaruhi skor atau penilaian terhadap website secara keseluruhan? Kira-kira apa jawabannya? Nah, ini jawaban John Mueller. Oh, bukan. Ini jawaban saya. Apa itu core web vital? Jadi, teman-teman harus tahu dulu core web vital itu apa. Jadi pertanyaan ini mengenai core web vital ya. Core web vital itu adalah metrik yang berhubungan dengan user experience. Biasanya ini metrik yang berhubungan dengan kecepatan website. Ada banyak sekali ya. Core web vital itu ada tiga metrik di dalamnya. Saya juga udah jelasin dalam video tersendiri. Coba deh teman-teman masuk ke channel Pro Jasa Web, kemudian cari tentang core web vital. Itu udah saya jelasin semua mengenai metrik-metriknya. Jadi core web vital ini bicara mengenai kecepatan website. Nah, Core Web Vital ini bersumber dari Chrome User Experience Report. Artinya, Core Web Vital ini mengambil data langsung dari user Chrome browser ya, browser Chrome gitu ya. Dan kemudian, teman-teman juga harus tahu bahwa Chrome User Experience ini datanya data agregat. Nah, ini dia. Ini harus dicatat ya. Karena datanya itu tidak per artikel. Nah, misalnya teman-teman pakai WordPress gitu ya. Datanya itu tidak per post. Artinya, artikel ini kecepatannya berapa, artikel B kecepatannya berapa, artikel C kecepatannya berapa. Itu nggak seperti itu. Jadi Google membuat data agregat. Seluruh data disatukan. Untuk lebih jauh mengenai Core Web Vital ini, teman-teman bisa lihat skornya langsung dari Google Search Console. Nah, coba teman-teman lihat, perhatikan menunya pada sebelah kiri itu ya. Nah, itu ada menu Core Web Vital. Teman-teman klik, teman-teman akan lihat kecepatan website teman-teman atau skor Core Web Vital teman-teman. Nah, dari situ teman-teman bisa evaluasi apa yang harus dilakukan gitu kan. Atau halaman mana yang menyumbang kecepatan website gitu ya. Halaman mana yang udah cepat atau halaman mana yang masih lambat. Nah, belum terjawab ya. Belum terjawab dari pertanyaan awal. Oke, kita lanjut lagi. Masih panjang ini jawaban dari John Mueller-nya. Nah, kemudian apa itu arsitektur? Salah. Apa itu site arsitektur? Nah, jadi site arsitektur itu ya
arsitektur sebuah website. Nah, mungkin teman-teman punya halaman blog, kemudian di bawah blog itu ada artikel-artikel. Atau teman-teman punya halaman service, kemudian ada halaman yang menjelaskan masing-masing servisnya. Servis A itu apa, servis B itu apa, servis C itu apa. Nah, seperti itu. Nah, itu kira-kira site arsitektur. Nah, site arsitektur ini dapat membantu Google mengenali bagian-bagian website. Nah, contohnya gimana? Ini contohnya ya. Kalau teman-teman punya forum, mungkin teman-teman bikin dalam website teman-teman itu websiteanda.com/forum. Nah, kalau arsitekturnya seperti ini, Google dapat mengenali, oh, untuk bagian website yang forum, itu semuanya lokasinya itu ada di bagian ini. Jadi Google bisa paham. Nah, kalau bagian forum yang ini kecepatannya itu lambat, maka Google dapat mengerti, oh, yang lambat ini bagian forumnya, bukan website secara keseluruhan. Nah, disinilah terjawab pertanyaan tadi ya. Kalau orang tersebut membuat arsitekturnya rapi seperti ini, jadi khusus forum itu dikasih folder khusus gitu kan. Nah, maka Google dapat membedakan yang mana forum, yang mana bukan. Yang mana forum, yang mana artikel biasa gitu ya. Nah, kalau Google udah bisa membedakan, maka Google pun akan memberi ranking yang berbeda atau memberikan skor yang berbeda untuk forum atau artikel yang biasa. Nah, inilah pentingnya arsitektur website atau site arsitektur. Nah, teman-teman harus coba membaca lebih dalam ya mengenai site arsitektur ini, karena kita nggak akan bahas secara lebih dalam. Tapi ini penting banget buat SEO dan buat user experience website teman-teman. Nah, Google juga membahas, atau John Mueller juga membahas tentang flat site arsitektur. Dan itu bukan ide yang baik. Nah, flat site arsitektur itu seperti apa? Jadi arsitektur websitenya itu lempeng aja. Jadi setelah home, nah langsung di bawahnya itu artikel-artikel. Dan nggak ada kategori atau apapun itu gitu ya. Langsung aja, dari home langsung ke ribuan atau bahkan ratusan ribu artikel. Nah, itu merupakan site arsitektur yang jelek banget. Nah, yuk kita coba cari contoh ya. Gimana site arsitektur yang bagus. Nah, ini merupakan contoh site arsitektur yang saya ambil dari Backlinko ya. Nih, kalau teman-teman lihat, nah ini kan keren ya. Ini home yang paling atas. Kemudian ini mungkin halaman service. Mungkin ini bisa blog ya. Dan kategori-kategorinya seperti itu. Nah, kalau ada halaman yang terpisah seperti ini, nah ini merupakan ciri site arsitektur yang jelek. Nah, teman-teman harus rencanakan secara serius mengenai site arsitektur ini. Sekali lagi, saya sarankan teman-teman baca lebih jauh mengenai site arsitektur untuk merencanakan arsitektur yang paling bagus buat teman-teman. Nah, oke. Itu dia jawaban John Mueller untuk pertanyaan yang udah kita sebutin tadi ya. Nah, oke. Mungkin itu ya video kali ini, kita sampai kepada kesimpulan. Jadi simpulannya, teman-teman harus rencanakan site arsitektur dengan baik. Karena itu memiliki pengaruh besar atau dampak besar buat SEO dan user experience. Nah, selain itu teman-teman juga harus audit Core Web Vital sekarang juga. Nah, ini buat yang belum ya. Karena Core Web Vital akan segera menjadi salah satu ranking faktor Google di tahun 2021. Jadi masih ada beberapa bulan lah untuk persiapan. Jadi jangan sampai nanti di tahun depan traffic website teman-teman itu ngedrop jauh gara-gara Core Web Vital ini. Oke, mungkin itu aja ya video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Pro Jasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing.
Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.